Halo Zekers, di video sebelumnya kita sudah melakukan review dan juga unboxing laser CO2 3020 dengan M3 controllernya. Dan sekarang di sini kita akan melakukan setting software dan juga akan mengoperasikan mesinnya hingga bisa cutting dan juga grafir. Nah, nanti untuk caranya bagaimana, nanti Mas Imam yang akan menjelaskannya nih ya Mas ya. Betul sekali. Oke, kalau kayak gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Let's go Zekers. Oke, yang pertama kita install software terlebih dahulu. Pastikan kalian menginstal software Corel Laser 2024 M3 controller. Kalian klik 2 kali saja, kemudian kalian pilih bahasanya English, kemudian OK, next, kemudian install. Pastikan di laptop kalian sudah ada Corel ya. Kemudian kita tinggal membuka Corel Laser yang dibuat, ikonnya seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini dan Corel Laser 24 nya berada di sini. Posisinya sama dengan M2 controller. Nah, kalau software ini yang berbeda adalah di sini untuk pemilihan cutting ikonnya seperti ini, kemudian untuk grafir ikonnya seperti ini. Setelah itu kita lanjut nyalakan mesin terlebih dahulu. Jadi ketika kita nanti mengatur di sini main menu, kita akan mengatur device dan juga Corel Draw setting, itu posisi mesin harus nyala dan terhubung ke laptop. Kita nyalakan mesinnya, kita tinggal putar main switch-nya, kemudian kita menekan tombol hijau atau laser switch. Nah, ketika mesin belum terhubung ke laptop dengan menggunakan kabel transfer datanya, ini bisa digerakkan secara manual. Ini berfungsi juga ketika kalian nanti akan mengatur fokus dari beberapa mirror dan lensa yang ada pada laser. Kemudian kalian juga sekalian untuk memposisikan benda atau bahan yang kalian mau cutting atau dan grafir. Ini kami menggunakan akrilik ukuran 2 mili. Kemudian kalian bisa menggunakan mal yang sudah diberikan di dalam mesin yang berwarna merah seperti ini untuk mengatur benda, atau setiap kalian menggunakan akrilik dengan ukuran yang berbeda. Di sini kita bisa adjust dengan memutar knob di bawah, kemudian kalian posisikan mal ini di bawah laser headnya. Ini berfungsi untuk menaikkan handy foam-nya atau plat di bawahnya ini untuk melakukan mal zero bendanya. Kalian jangan ditaruh di bawahnya seperti ini, tapi kalian geser-geser saja sampai menemukan ukuran yang sesuai. Naik turunnya tergantung dari mal merahnya ini, sekitar 6-7 mili. Pastikan dia tidak terlalu seret atau tidak terlalu menekan dari si malnya, yang penting dia bisa melewatinya seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita lanjut masukkan kabel transfernya ke laptop. Kemudian kita lanjut untuk mengatur parameternya. Kita mulai dengan mengatur Corel Draw setting terlebih dahulu. Di sini kita atur menggunakan PNG. Kemudian grafir areanya kita menggunakan compact. Cutting datanya kita menggunakan PLT. Ini juga sama. Parameter pixelnya juga ditulis 2. Kemudian selebihnya sama. Kemudian oke. Kita lanjut untuk memasukkan ID device. Nah, posisi ID device itu ada di sebelah kanan mesin. Kita bisa siapkan kunci untuk membukanya. Posisinya di cover sebelah kanan. Kita bisa buka. Kita bisa memasukkan ID device yang ada di sini. Yang pertama, kalian pilih mainboardnya terlebih dahulu. Mainboard kita menggunakan M3 controller. Kemudian untuk area sini, max speed ratio tidak perlu diperhatikan. Yang perlu kita perhatikan originnya. Origin X kita tulis 1, origin Y kita tulis 1. Kemudian jangan lupa pack size atau area kerjanya kita sesuaikan 3 kali 20 seperti itu. Kemudian di sini ada untuk grafir, cutting, preview. Ini untuk mengatur posisi awal speed yang
kita gunakan. Ini bisa kalian sesuaikan. Kalau untuk grafir biasanya kita menggunakan 250 untuk speednya. Untuk cutting kita bisa menggunakan rentan dari 5 sampai 10 seperti itu. Jadi di sini saya tulis 10 dan di sini saya tulis 250. Kemudian lanjut untuk memasukkan ID device-nya yang berada di bagian kanan tadi. Di stiker putih kita masukkan semuanya. Yang pertama ada kita masukkan dari kiri ke kanan, dari atas sampai bawah. Pastikan semua nomor dari ID device sudah terhubung, sudah disesuaikan dan tidak ada yang terlewat. Kemudian kalau sudah, kalian bisa apply di sini. Kemudian kalian oke. Kalian bisa merefresh atau mengclose. Kemudian kalian buka kembali. Kemudian kalian coba gerakan. Misalnya kalian mendesain kotak kecil terlebih dahulu aja. Kemudian kalian blok semua. Kemudian kalian pilih cutting. Apakah mesin sudah berjalan? Bisa terlihat di sini. Jika ini kita gerakan, mesin akan mengikuti posisi di mana mesin itu atau koordinat yang kita tentukan. Kita bisa sesuaikan dari mesin atau kita bisa sesuaikan langsung dari bendanya. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti mesin sudah connect. Nah, di sini jangan lupa mirrornya kalian centang. Karena mirror di sini itu berfungsi untuk membalik atau memberikan tulisannya itu jadi mirror. Jadi di sini tampilannya mirror, tapi nanti hasilnya tidak mirror. Sedangkan kalau misalnya kalian hasilnya mau mirror, ini tinggal tidak perlu dicentang. Nah, di sini coba kita buat sebuah desain. Untuk desain terserah dari kalian, bentuknya mau seperti apa, ukurannya seperti apa, kalian bisa sesuaikan. Kemudian kalau untuk Corel Laser 2024 ini membedakan dari grafir dan cuttingnya, kalian bisa merubah warna di sini, warna di tulisannya itu menjadi warna lain. Jadi di sini itu yang membedakan perintahnya, kalian bisa merubah warna yang ada di situ. Kemudian kalian blok semua, kalian bebas mau masuk menu grafing atau menu cutting, kalian bisa atur di dalamnya nanti. Nah, di sini kalian bisa lihat ada tampilannya. Di sini ada warna hitam dan warna biru. Nah, untuk hitam itu untuk garis pemotongan, kemudian untuk biru itu untuk grafir. Nah, di sini kalian bisa naikkan atau turunkan perintahnya. Kami anjurkan untuk melakukan scan terlebih dahulu. Jadi perintah yang untuk biru, untuk gambar biru yang akan kita scan, kita pilih di nomor 1, kemudian cutting kita taruh di nomor 2. Nah, di sini kalian bisa pilih, ini kan icon cutting, kalian tinggal klik 2 kali jadi icon grafir. Kemudian sama seperti yang warna hitam itu, ini kan icon dari grafir, kalian tinggal klik 2 kali untuk icon cutting. Seperti itu. Kemudian kalian bisa posisikan di mana area itu bekerja, semisal di situ. Kemudian kalian atur parameternya. Misalnya ini untuk cutting saya rubah menjadi 7 atau 8. Untuk grafir sesuai. Nah, di sini kan kalau untuk M3 controller itu kita melakukan grafir dulu, kemudian baru cutting. Di sini outputnya kalian sangat mudah sekali. Yang membedakan di sini M2 dengan M3, output dari desain kalian yang dicentang atau yang dikerjakan itu hanya yang atas nomor 1 saja. Kalian bisa melakukan output yang nomor 2 itu tidak dikerjakan itu dengan mengklik 2 kali tanda centang ini. Nah, ini pasti yang akan dikerjakan nanti adalah grafirnya terlebih dahulu, tulisan 3D design-nya. Kemudian kalau sudah, kita akan melakukan preview. Preview tombolnya ada di sini. Preview rectangle di situ. Jadi kita pastikan mesin dengan power 0 terlebih dahulu.
karena kita akan melakukan preview, kemudian kita lanjut melakukan preview, mesin akan berjalan sesuai dengan area yang kita atur. Misalnya posisinya sudah pas dengan area kerja yang udah kita tentukan, kemudian kita bisa naikkan powernya. Misalnya kita atur di angka 12. Kemudian di sini ada pilihan, kalian bisa melakukan start atau segitiga warna hijau. Kemudian kita lanjut, kalau proses untuk grafier sudah selesai, untuk outputnya kita ganti. Untuk output cutting kita centang, output grafier kita tidak centang atau beri tanda X. Pastikan untuk speed kalian atur juga. Saya di sini menggunakan 8. Kemudian untuk power kalian buat di angka 22. Kemudian yang penting bendanya tidak kalian pindahkan dan di posisi yang sama, kemudian kalian langsung pencet start. Proses sudah selesai, kalian bisa mengambil bendanya. Oke, di sini kita akan melakukan proses cutting dan grafier sekali jalan sama dengan M2, power dan speed. Untuk speed diatur di software, kemudian untuk power diatur langsung di mesin. Kita blok saja semuanya, kemudian kita masuk ke sini. Di sini ada tampilan. Nah, kalian bisa posisikan di mana area yang akan kalian kerjakan. Kemudian kalian pastikan juga untuk perintah yang warna biru untuk grafier dan hitam untuk cutting. Posisi yang pertama itu grafier terlebih dahulu, kemudian cutting. Pastikan icon di sini sudah benar, yaitu untuk grafier seperti ini, untuk cutting seperti ini. Untuk grafier kita menggunakan speed 250, kemudian untuk cutting kita gunakan untuk bahan sekitar 3 mili, kita menggunakan 10 mili per second bisa. Kemudian kalian bisa pencet preview, pastikan dulu power di mesin 0, kemudian kalian pencet icon preview. Setelah itu kalian naikkan power untuk grafier, kemudian kalian pencet start. Pada saat grafier nanti ada jeda sedikit, dan itu kesempatan kalian untuk menaikkan power untuk cutting. Nah, ada jeda sedikit, kalian naikkan powernya. Nah, Zekers, tadi kita sudah melakukan setting software dan juga pengetesan mesin sampai tadi bisa cutting dan juga grafier ya, Mas ya. Nah, untuk keseluruhan prosesnya itu bagaimana nih, Mas, menurut Mas? Sangat mudah karena hampir mirip dengan M2 controller, hanya berbeda software di dalamnya saja. Tapi parameter yang diatur itu tetap mirip. Hanya penempatan memasukkan kayak AG device nanti atau mungkin mengatur parameter di CorelDRAW settingnya itu hanya berbeda. Tapi untuk proses kayak cutting, speed dan parameternya tetap sama. Itu hanya berbeda di pengaturan parameter dan juga software yang dipakai. Oke, jadi hanya beberapa parameter dan juga software yang dipakai ini yang membedakan antara M2 dan juga M3 controllernya. Dan jangan lupa M3 tidak pakai dongle. Oke, jadi ini perbedaan lagi M3 tanpa menggunakan dongle. Jadi itu lebih mempermudah dan pastinya lebih simpel juga untuk proses penggunaannya ya, Zekers semuanya. Oke, mungkin kalau misalnya kalian penasaran dengan mesin ya, kalian bisa langsung aja kunjungi e-commerce kita nih di 3D Zaiku ataupun di 3D Zaiku Surabaya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa banget tulis di kolom komentar, nanti bakal kita jawab semua ke pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, mungkin video kita cukupkan sampai di sini dulu ya, Mas ya. Dan Zekers semuanya, oke, don't forget like, comment, and subscribe. See you di next video. Bye-bye.